Haleluya, haleluya. Sidang jemaat El Bethel yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita jumpa kembali di hari Minggu ini dalam ibadah El Bethel Online Church. Haleluya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa cuci tangan. Pakai sabun di air yang mengalir dan sesering mungkin jangan keluar rumah kecuali penting, dan jangan lupa pakai masker. Dengan cara ini kita turut mendukung penuh upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, agar kita bangsa Indonesia boleh segera dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sebelum kita lanjut dengan firman Allah, kita bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu, dan pastikan pujian ini memberkati saudara, keluarga saudara, dan kita semua. Haleluya. Shalom saudara yang kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati kita, pikiran kita mau memuji firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwamu adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu
sudah sama-sama memuji Tuhan, dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita berdoa dulu. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu, rencana dan rancangan Allah. Bahkan kami boleh menyadari betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi hidup, karakter, dan masa depan kami, sehingga hari ini kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Ketika kami datang lemah, kami pulang dengan kekuatan Allah. Di saat kami susah, firman-Mu menghibur kami. Di waktu kami terikat, kuasa-Mu membebaskan. Dan di saat kami hadir sakit, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh, dan kami akan bercerita bagi banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan, dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus, tolong kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu, tegur kami ya Allah, cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat, Tuhan yang mempunyai segala kuasa, Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan di hari ini, Bapa, berkati kami Tuhan. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini hamba sudah taruh dan pertaruhkan, dan pasti digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan baca firman Allah. Haleluya. Firman Allah terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judulnya di atas, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Sebuah kisah yang luar biasa. Seorang buta yang bernama Bartimeus mengalami pertolongan Allah, mengalami lawatan Allah yang hebat dan luar biasa. Dia buta. Mungkin kita tidak buta seperti Bartimeus. Mata kita normal. Tapi saya melihat lewat kisah ini, Bartimeus memang matanya buta, tapi hatinya tidak buta. Dia bisa tahu Yesus ada. Yang bahkan seringkali kita, orang yang matanya bisa melihat, seringkali tidak bisa membedakan mana baik, mana tidak baik. Tidak bisa membedakan mana hak kita, mana hak orang lain. Seringkali bahkan kita yang mata melihat ini tidak bisa membedakan mana jalan ke sorga, mana jalan ke neraka. Dan hari ini kita mendapat pelajaran yang luar biasa dari seorang yang buta bernama Bartimeus, yang dilawat oleh Allah, dijamah oleh Allah. Dan biar hari ini juga
kita boleh mengalami lawatan Allah dan jamahan Allah, sehingga kita pulang, kita tinggal kembali di rumah kita, tidak sama sebagaimana kita duduk mendengar firman Allah sebelumnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dengan tema Live by Faith, Not by Sight, hidup oleh karena iman, bukan karena penglihatan. Ada beberapa hal yang menarik lewat peristiwa Bartimeus ini boleh melihat. Dia yang buta, tidak bisa melihat. Dan ketika Yesus lewat di situ, bertemu dengan Bartimeus, dan Bartimeus melihat. Memang di mana Yesus hadir pasti terjadi peristiwa luar biasa. Ketika dia hadir bertemu dengan orang lumpuh berjalan lurus. Ketika dia hadir bertemu dengan Bartimeus yang buta melihat. Bahkan ketika dia hadir bertemu dengan orang mati dalam perjalanannya dan berubah perjalanan ke kubur menjadi acara kebangkitan yang luar biasa. Jadi pastikan Yesus hadir dalam rumah. Pastikan dia ada setiap hari dalam rumah. Karena itu betapa pentingnya quality time with Jesus. Biar engkau, jemaatku yang dikasihi Tuhan, ambil waktumu tiap hari untuk duduk di kaki Tuhan. Hari-hari ini kita banyak waktu. Karena itu pergunakan waktumu sebaik mungkin. Untuk kita boleh duduk di kaki Tuhan. Kita boleh bertemu Tuhan. Engkau pribadi dan seisi rumahmu. Sehingga keluarga kita, seisi rumah kita boleh dilindungi oleh Allah dalam hari-hari yang sulit seperti ini. Nah, hal menarik yang pertama. Ingat tema kita, live by faith, not by sight. Haleluya. Yang pertama, Alkitab berkata pada ayat yang ke-47, ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah hamba. Bartimeus orang yang buta, dia kerjanya minta-minta. Dan tentu orang buta tidak pernah berharap untuk melihat, karena dia miskin. Mana mungkin dia punya uang untuk berobat untuk matanya, atau memang sama sekali sudah tidak bisa melihat. Jadi dia sudah minta-minta dan buta, lengkaplah penderitaan Bartimeus. Dan tentu kalau saya ada pada waktu itu dan saya bertanya pada Bartimeus, bagaimana hidupmu? Dan pas dia hanya berkata, ya om, sudah ini nasib saya om, saya terima saja. Tetapi kapan paradigma Bartimeus mulai berubah? Maksud saya, pola pikir Bartimeus mulai berubah. Dari hanya minta-minta, cukup untuk makan, berubah menjadi satu saat saya pasti melihat. Ketika dia mendengar ada seorang yang bernama Yesus yang berkata kepada orang lumpuh, berdiri dan berjalanlah, dan orang lumpuh itu berjalan. Pola pikir Bartimeus mulai berubah ketika dia mendengar ada seorang yang bernama Yesus yang berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, Lazarus came out. Dan Lazarus yang ada dalam kubur 4 hari, dia keluar. Dan di sini sederhana kalimat Bartimeus. Kalau orang lumpuh bertemu Yesus, dia boleh berjalan baik. Kalau orang mati bertemu Yesus, orang mati bangkit. Tentu saya yang buta ini, kalau saya bertemu Yesus, saya pasti melihat. Karena itu, hal yang pertama, bahwa milikilah iman yang benar. Bartimeus memiliki iman yang benar. Dan untuk memiliki iman yang benar, nggak perlu kita jadi sarjana. Karena kalimat sederhana ini, kalau orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, berarti jika saya bertemu Yesus, saya juga pasti melihat. Untuk memiliki iman seperti ini, cukup engkau sekolah minggu tiap hari minggu. Cukup engkau rajin beribadah. Cukup engkau taruh pikiran hati
mu terhadap firman Allah yang disampaikan tiap minggu. Dan firman Allah katakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman datang oleh karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bartimeus memiliki iman yang benar. Karena itu, ketika dia mendengar ada seorang yang bernama Yesus, maka sejak itu dia berkata, jika saya bertemu dengan Yesus, maka saya pasti melihat. Karena itu pastikan juga, engkau dan saya boleh bertemu dengan Yesus hari-hari ini, maka kita akan memiliki pengalaman yang hebat dan dahsyat, dan kita akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Yang menarik adalah ketika Bartimeus mendengar bahwa itu Yesus yang mau lewat dalam ayat yang ke-47. Dia mulai berseru, Jesus the son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, belas kasihanlah akan hamba. Dan ketika orang-orang datang dan berkata, hei Bartimeus, engkau diam. Jangan ribut, itu Yesus yang lewat. Dia orang kudus, dia orang suci, sedangkan engkau buta, minta-minta, enggak layak engkau. Apa Bartimeus diam? Oh tidak, dia berseru makin keras, Jesus the son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, belas kasihanlah akan hamba. Dan hal yang menarik yang kedua adalah berserulah kepada Allah, dan dia pasti menjawab engkau. Dan Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 berkata begini, berserulah kepadaku, firman Allah, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara besar yang tidak kau ketahui dan tidak terpahami. Itu dia. Dan Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-15 berkata, jika ia berseru kepadaku, maka aku akan meluputkan dia, aku akan menolong dia, aku akan melindungi dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu, dalam situasi dan keadaan seperti ini, jangan henti-henti berseru kepada Allah. Dalam doamu, buat mesbah doa di rumahmu. Berserulah di waktu pagi, berserulah di waktu siang, berserulah di waktu malam. Kita kan banyak ada di rumah, ada banyak waktu. Dan kalau kita aja ada banyak waktu, jangan engkau isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Buat jam-jam doa dengan Tuhan dan berseru kepada Allah, dan engkau lihat seruanmu akan menggetarkan sorga, yang oleh karenanya Allah menjawab doamu, karena dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia menyuruh kita beribadah, dia yang bertanggung jawab terhadap hasil ibadah. Dia menyuruh kita baca Alkitab, dia bertanggung jawab terhadap hasil firman Allah ini. Dan dia menyuruh kita berdoa, dia juga bertanggung jawab terhadap hasil doa yang kita naikkan kepadanya. Berserulah kepada Allah, karena dia ingin mendengar suara umatnya. Dia ingin mendengar akan umatnya yang berseru atas namanya, dan dia turun tangan menjawab engkau. Dia Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, apalagi di dalam situasi yang sulit seperti ini. Oh, dia senantiasa bersama-sama denganmu, sehingga ada ungkapan sebuah lagu, dia hanya sejauh doa. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Alkitab berkata, Bartimeus, dia berseru pada Tuhan ketika Yesus mau lewat. Dan orang datang berkata kepadanya, Bartimeus diam. Dia tidak diam. Dia berseru makin keras. Dan tiba-tiba terdengar suara yang begitu indah, berkata, call him here. Panggil dia kemari. Dan seorang datang kepada Bartimeus dan berkata, Bartimeus, kuatkanlah hatimu. Dia memanggil engkau. Oh, saya percaya kalau saya ada di situ, saya akan melihat Bartimeus tidak berdiri secara perlahan, tapi dia melompat. Dan kemudian dia tidak berjalan seperti orang buta berjalan. Dia
buka jubahnya, dia lempar jubahnya, dan kemudian dia berlari datang kepada Yesus. Kalau saya ada di situ, saya berkata, Om Bartimeus, jangan kau lari, udah buta, larinya kencang lagi, nanti ketabrak lo. Dan apa jawab Bartimeus? Paling kalau saya ketabrak Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan ketika dia sudah berada di hadapan Tuhan Yesus, dan dia mendengar suara yang lembut, suara yang indah, tetapi berwibawa dan berkuasa. Bartimeus, what do you want me to do for you? Bartimeus, apa yang engkau inginkan aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus berseru, Master, I want to see. Guru, aku ingin melihat. Mohon hamba melihat. Dan Yesus berkata kepada Bartimeus, Bartimeus, you may go. Your faith has healed you. Bartimeus, pergilah, pulanglah. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan hal yang menarik yang ketiga, ternyata bahwa iman yang benar menghasilkan mujizat. Saya memakai kata iman yang benar karena banyak orang menganggap iman itu datang karena mujizat. Karena ketika mereka melihat bagaimana orang lain diberkati, mereka langsung berkata, berarti saya pasti diberkati. Apa iya seperti itu? Iman tidak datang karena mata. Iman datang karena telinga, karena mendengar firman Kristus. Justru mata berpotensi membunuh iman itu sendiri. Karena ketika kita dalam gereja, dalam beribadah, iman kita bertumbuh secara luar biasa mendengar firman Allah. Ketika kita sampai di rumah, kita berhadapan dengan masalah, pergumulan, dan kesesakan, iman kita runtuh. Kenapa? Karena mata ini melihat hal-hal yang berbeda sebagaimana kita dengar pendeta berkhotbah di hari Minggu. Karena itu, untuk menjalani hari-hari ini, jangan pakai mata. Untuk menjalani hidup ini, kalau engkau pakai matamu, engkau lihat di televisi tentang korban-korban yang berjatuhan di seluruh dunia, hati kita jadi ciut, hati kita jadi lemah. Kalau kita buka handphone WA, kita baca semua tentang COVID-19, dan kembali hati kita timbul khawatir dan rasa takut. Sebab itu, jalani hari-hari ini pakai telinga, baca Alkitab, dengar firman Allah, percaya pada janji-janji Allah. Mari kita jalani hari-hari ini dengan pegang teguh kepada janji Allah. Karena Dia Allah yang berjanji, tidak pernah ingkar janji. Dia pasti meneguhkan firman-Nya. Dia pasti membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang layak dipercaya. Dia Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita jalani hari-hari ini bersama Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Terima kasih ya Allah. Biar Engkau tolong kami. Biar kami boleh menjalani hari-hari ini dengan iman kami. Bukan sekedar percaya Tuhan. Agar kami boleh berpegang penuh pada janji-janji-Mu. Dan kami percaya janji-Mu bahwa Engkau mampu merubah tidak ada menjadi ada. Engkau mampu merubah gagal jadi berhasil. Engkau juga terlalu mampu membuktikan bahwa Allah yang berjanji, Allah akan menepati janjinya. Terima kasih banyak Bapa. Dan hari-hari ini kami sudah lewati, kurang lebih 2 bulan kami lewati dalam keadaan seperti ini Tuhan. Dan kami boleh merasakan janji-Mu ya dan amin. Kami boleh melihat janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau berpegang pada janji-Mu sampai wabah ini berlalu. Dan Tuhan, hamba berdoa buat jemaat yang Kau percayakan pada hamba. Turungi jemaat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tidak seorang pun yang boleh terpapar dengan wabah ini Tuhan. Biar kami tahu bahwa Engkau melindungi kami dan seisi rumah kami. Dan ini menjadi kesaksian besar bagi dunia ini bahwa Engkau Allah hebat. Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau mencukupkan semua yang kami perlukan hari-hari ini.
sehingga tidak ada kelaparan di rumah kami, bahkan berkecukupan selama melewati hal-hal hari-hari yang sulit ini. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa buat pemerintah kami. Tuhan, tolong pemerintah kami. Biar hikmat dari sorga boleh turun bagi pemerintah kami, mulai dari presiden sampai kepada para gubernur, teristimewa Gubernur DKI Jakarta, karena kami berada di kota Jakarta. Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga pemerintah kami boleh dengan hikmat dan kekuatan Tuhan menghentikan akan penyebaran COVID-19 ini. Dan kami percaya satu saat bahwa ini semua akan berlalu dan kami akan bangkit kembali. Indonesia akan bangkit kembali. Indonesia akan menang dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat para dokter dan para medis dan kaum keluarga mereka. Mereka sekarang yang berada di garis depan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara yang terpapar dengan penyakit ini. Tolong Tuhan, tudungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga biar semua mereka boleh sehat dan boleh semua saudara-saudara kami yang terpapar disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami percaya Engkau berada bersama-sama kami di bangsa yang kami cintai, Indonesia. Dan pada saatnya Indonesia pasti menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.